Ada satu titik di dalam hidup di mana semua yang lo kejar tiba-tiba kehilangan bentuk. Yang lo anggap penting mulai redup dan lo ngerasa kayak dunia berhenti sejenak. Bukan karena semuanya lenyap, tapi karena kesadaran lo berhenti berebut arah. Di titik itu, lo baru sadar ternyata hidup bukan sesuatu yang perlu dipahami, tapi sesuatu yang sedang mengamati dirinya sendiri lewat lo. Hidup bukan benda yang lo pegang. Hidup itu proses yang lewat, dan lo adalah bagian dari proses itu yang bisa merasa, bisa sadar, bisa milih. Selama ini, lo pikir lo lagi mengendalikan kehidupan. Padahal, mungkin justru kehidupanlah yang sedang memakai diri lo buat ngalamin dirinya sendiri. Dan di situ, pelan-pelan lo mulai mengerti. Rezeki, keberuntungan, kebetulan, semua itu bukan hadiah yang dikirim dari luar, tapi hasil dari sinkronisasi yang udah ada sejak awal. Kayak gerak napas bumi yang kebetulan seirama dengan langkah lo hari ini. Di balik semua pencarian, manusia cuma pengen satu hal, ngerasa nyambung sama sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kesadaran itu muncul bukan waktu lo sibuk mikir, tapi saat lo berhenti menolak apapun yang terjadi. Begitu lo berhenti menolak, lo mulai denger hal-hal yang dulu gak kedengeran. Ritme halus kehidupan, gerak kecil yang nyusun arah besar, bahkan tanda-tanda ajaib, tapi semacam kejelasan yang muncul tanpa penjelasan. Aneh kan? Dari situ lo mulai ngerti bahwa semesta gak pernah diam. Dan hidup gak pernah ngasih cobaan cuma buat nguji, tapi buat nyetel kesadaran lo biar bisa nangkep sinyal yang lebih jernih. Lo gak perlu berdoa lebih keras buat dapat rezeki. Lo cuma perlu hadir lebih dalam di setiap hembusan detik, karena rezeki bukan soal datang atau pergi. Dia selalu ada. Cuma kesadaran lo aja yang lagi belum di frekuensi yang pas buat nyadarin itu. Hidup itu kayak sistem komunikasi yang udah dirancang sempurna. Lo cuma perlu berhenti mengganggu sinyalnya dengan keraguan, rasa takut, dan perbandingan. Begitu lo tenang, semesta ngirim data dalam bentuk kejadian, orang, atau pengalaman tertentu. Dan tugas lo cuma satu, bukan mencari, tapi membaca. Iqra. Karena dalam hidup ini, yang gak bisa membaca sinyal akan selalu merasa kehilangan arah. Tapi yang peka, yang hadir, yang sadar, dia gak pernah kehilangan apapun. Dia selalu tahu kemana harus melangkah. Bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia sudah berhenti melawan arus informasi dari kehidupan itu sendiri. Kawan, semesta gak pernah berhenti bicara. Tapi bukan lewat suara, bukan lewat kata-kata. Dia bicara lewat pola. Lewat keteraturan halus yang menyusun segalanya. Pola itu ada di gerak waktu, di keputusan kecil yang lo ambil tanpa mikir panjang, bahkan di tatapan mata orang yang lo temuin hari ini. Manusia hidup di tengah arus pesan tanpa huruf. Setiap kejadian adalah bagian dari sistem komunikasi yang jauh lebih tua dari bahasa manusia. Sayangnya, kita sibuk ngedengerin kebisingan dalam kepala, sampai nggak sempet nyadar kalau alam udah lama ngobrol sama kita. Bahasa semesta bukan sesuatu yang bisa dipelajari di buku, karena bukan tentang makna yang bisa diterjemahkan, tapi tentang kesadaran yang bisa dirasakan. Dia muncul dalam bentuk keterhubungan saat pikiran berhenti menafsir, tapi hati tahu persis arah yang harus diambil. Bagi orang yang hidupnya penuh perlawanan, dunia terasa seperti kekacauan. Tapi bagi yang bisa diam dalam kesadaran, dunia berubah jadi sistem yang sangat presisi. Setiap pertemuan punya fungsi, setiap kehilangan punya tempat, setiap keterlambatan ternyata waktu yang tepat dalam bentuk lain. Bahasa diam ini nggak bisa dipaksakan. Dia cuma muncul kalau lo hadir penuh. Begitu lo masuk ke momen sekarang tanpa beban masa lalu atau harapan berlebihan, semesta mulai terbaca dengan sendirinya. Kayak ada lapisan realitas baru yang selama ini ketutup kabut pikiran. Beberapa orang nyebut ini intuisi. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu. Itu adalah kesadaran yang sedang menyadari dirinya sendiri. Lo bisa bayangin otak lagi mikirin otakku sendiri. Maksudnya gini loh, sistem yang sedang mengenali pola dalam dirinya melalui diri lo. Dan disitulah rezeki mulai punya arah. Rezeki bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam ketika lo selaras dengan arah sistem itu. Ketika lo gak maksa jalan, tapi tetap bergerak dengan keyakinan yang tenang. Bukan pasrah, tapi hadir sepenuhnya dalam setiap langkah. Lo tahu kapan harus bertindak, kapan harus berhenti, dan kapan harus percaya pada alur yang lagi terbentuk. Bahasa diam semesta itu nggak pernah minta lo jadi sempurna. Dia cuma minta lo berhenti pura-pura nggak ngerti.
Karena di dalam diri lo udah ada sistem penerjemah alami yang lebih canggih dari logika apapun. Kesadaran yang bisa ngerasa apa yang benar sebelum bisa dijelaskan. Itu penerjemahnya. Lo gak butuh petunjuk baru. Lo cuma butuh keberanian buat berhenti menutup telinga batin lo sendiri. Karena setiap kali lo tenang, setiap kali lo gak terburu-buru, semesta nyalain sinyal yang dulu gak pernah lo lihat. Lo mulai mengerti ternyata rezeki itu bukan hadiah misterius dari langit. Ia adalah cara semesta ngasih respon atas tingkat keterhubungan lo dengan realitas. Semakin jernih kesadaran lo, semakin mudah semesta ngirim sinyal yang pas. Dan semakin lo bisa nerima sinyal itu tanpa keraguan, semakin cepat hal-hal di luar mulai menyesuaikan diri. Afirmasi lo termanifestasi dengan baik. Di titik itu, lo gak lagi minta. Lo mulai nyadar bahwa apapun yang lo butuhin udah dalam perjalanan. Yang lo lakukan hanyalah menyiapkan ruang batin yang cukup luas buat menerimanya. Dan ruang itu cuma bisa muncul dari diam, dari kesadaran yang gak lagi sibuk ngebandingin, menilai, atau mengeluh. Itulah bahasa diam semesta. Bukan keajaiban, bukan mistik, tapi mekanisme halus dari sistem kehidupan yang udah lama menunggu lo berhenti ribut. Manusia bukan makhluk yang tersesat. Kita cuma sering lupa bahwa di dalam diri ini sudah tertanam alat navigasi yang lebih canggih dari apapun yang pernah diciptakan. Kesadaran, bukan pikiran, bukan emosi, tapi lapisan terdalam dari keberadaan manusia adalah sistem arah yang selalu aktif. Dia nggak pernah mati, nggak pernah rusak. Yang rusak hanya sinyalnya, karena kita terlalu banyak missing di kepala. Setiap manusia punya kemampuan alami buat ngebaca keteraturan kehidupan. Kita bisa ngerasain sesuatu yang akan terjadi, bahkan sebelum itu kejadian. Bukan karena magis, tapi karena sistem kesadaran bekerja lebih cepat dari logika. Dia memproses sinyal realitas sebelum pikiran sempat menamainya. Dalam dunia ilmiah, hal ini disebut proses mikrorespon. Tapi kita nggak perlu nyebut istilah itu. Yang penting lo tahu aja, sebelum lo bertindak, tubuh lo udah nangkep getaran keputusan. Sebelum lo ngomong, batin lo udah nyusun arah pembicaraan. Kesadaran manusia itu seperti sistem sonar yang memantulkan pantulan halus dari realitas, lalu ngasih petunjuk lewat rasa. Dan dari titik itu, hidup sebenarnya bisa jauh lebih efisien. Lo nggak perlu overthinking, nggak perlu tebak-tebakan. Lu cuma perlu jujur sama sinyal yang muncul di dalam diri. Karena seringkali kebenaran itu nggak datang dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk tenang yang tiba-tiba lu rasain. Tenang yang muncul di tengah ribuan opsi. Tenang yang nggak bisa dijelasin, tapi bikin lu yakin tanpa alasan. Sistem ini bekerja terus-menerus. Dia terhubung ke seluruh semesta. Bukan secara mistik, tapi karena seluruh materi di alam semesta ini berasal dari sumber energi yang sama. Artinya, setiap gerak lo, setiap niat, setiap getar rasa yang muncul punya resonansi di sistem besar itu. Begitu kesadaran lo sejajar dengan arah universal, lo nggak lagi harus nyari jalan. Jalan itu sendiri yang nemuin lo. Tapi manusia modern tumbuh di dunia yang memuja kebisingan dan logika falasi. Kita dilatih buat nyari semua jawaban di luar diri. Dari notifikasi, dari komentar orang, dari angka-angka di layar. Padahal jawaban yang paling akurat justru muncul di momen lu berhenti nyari. Di momen lu hening, sistem navigasi itu aktif kembali. Dia mulai nyusun ulang arah hidup lu dengan cara yang sering bikin lu heran. Tiba-tiba ketemu orang yang lu butuhin. Orang yang udah lama gak ketemu tiba-tiba nelfon. Dapat kabar yang pas. Atau keinget ide yang seolah muncul dari entah dari mana. Padahal bukan entah dari mana sih. Itu sistem lu sendiri yang nyambung lagi ke arus besar kesadaran alam. Lu mungkin ngira itu kebetulan, tapi kebetulan hanyalah nama lain dari keteraturan yang belum terbaca. Begitu lu naik satu tingkat dalam kesadaran, lu mulai lihat semua peristiwa ternyata saling manggil satu sama lain. Setiap keputusan lu bukan berdiri sendiri, tapi jadi bagian dari sistem makna yang lebih besar. Dan di titik itu, rezeki, kesempatan, pertemuan bukan lagi soal keberuntungan, tapi hasil dari navigasi batin yang jernih. Kesadaran manusia itu bukan cuma alat baca, tapi juga pemancar. Apa yang lu pancarkan dari rasa terdalam, itu yang dijawab oleh sistem kehidupan. Bukan karena semesta tunduk sama keinginan lu, tapi karena lu dan semesta berbagi bahasa yang sama, kesadaran. Makanya orang yang damai lebih sering nemuin jalan. Bukan karena mereka lebih suci, tapi karena sinyal mereka lebih bersih. Mereka gak ngirim pesan, campuran antara takut dan harap, antara ragu dan percaya. Mereka tenang, tapi waspada. Dan sistem kehidupan suka itu, karena jelas, jernih, dan bisa direspon.
Di titik ini lu mulai ngerti satu hal penting. Semesta bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Dia cuma perlu dikenali. Dan untuk mengenali, lu gak perlu belajar lebih keras. Lu cuma perlu mengingat siapa diri lu sebelum kebisingan itu terjadi. Setiap peristiwa di dunia ini punya gema. Bukan gema suara, tapi gema kesadaran. Begitu lu ngerasain sesuatu dengan sungguh-sungguh, alam di sekitar lu langsung nangkep sinyalnya. Dia gak butuh kata, gak butuh ritual. Dia cuma butuh ketulusan arah batin. Rezeki dalam makna terdalamnya bukan sesuatu yang datang. Dia bergerak sebagai jawaban terhadap posisi kesadaran lo. Kalau batin lo tegang, aliran itu tersumbat. Kalau lo tenang dan terbuka, sistem itu mulai ngalir lagi. Dan seringkali bukan uang duluan yang datang, tapi kejernihan arah. Karena sebelum aliran materi kebuka, aliran makna dulu yang harus nyambung. Lo mungkin pernah ngalamin. Ada masa di hidup lo di mana semuanya seret, rezeki, hubungan, bahkan niat baik lo sendiri terasa mentok. Bukan karena dunia tutup pintu, tapi karena sinyal lo lemah. Lo nyari dengan energi takut, bukan percaya. Lo kerja dengan rasa kekurangan, bukan rasa cukup. Dan sistem semesta itu cuma bisa ngerespon level kesadaran yang lo pancarin. Manusia sering salah paham, ngira bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil. Padahal kerja keras tanpa keseimbangan batin justru bikin lu makin jauh dari arus alami rezeki. Karena rezeki bukan hasil logika linear, tapi hasil dari kesejajaran antara batin, niat, dan tindakan. Lu boleh gerak cepat, tapi arah lu harus bener. Dan arah itu nggak bisa dicari dari pikiran. Dia cuma muncul dari kesadaran yang tenang dan terbuka. Kalau lu perhatiin, orang yang bener-bener selaras sama hidupnya jarang ngejar apapun. Mereka nggak malas, tapi juga nggak panik. Mereka kerja, tapi tanpa beban. Mereka punya arah, tapi nggak ngotot. Dan anehnya, semua yang mereka butuhin justru datang sendiri, tepat di waktunya. Kawan, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari resonansi batin yang pas dengan sistem realitas di sekitarnya. Setiap niat punya getaran, setiap rasa punya arah. Ketika lo melakukan sesuatu dari energi syukur, sistem itu ngebaca lo sebagai bagian dari keseimbangan. Tapi kalau lo melakukan hal yang sama dari rasa takut, semesta ngebaca itu sebagai sinyal belum siap. Dan lo pun digiring ke pelajaran dulu sebelum lo dikasih hasil. Bukan karena semesta kejam, tapi karena sistemnya presisi. Dia gak bakal salah kirim. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi hasilnya beda jauh. Karena arah batin mereka gak sama. Yang satu ngejar dari rasa tenang, yang satu lagi kerja dari rasa takut ketertinggalan dan FOMO. Sistem realitas selalu milih yang jernih dan meresponnya dengan presisi. Kawan, rezeki bukan balasan, tapi keseimbangan. Dia muncul di titik di mana lo udah gak maksa hidup ngikutin kemauan lo, tapi mulai menyesuaikan diri dengan arus yang lebih besar. Lo gak kehilangan arah, lo justru baru nemuin arah yang benar. Karena di situ, lo gak cuma hidup buat bertahan, tapi mulai hidup buat berfungsi. Dan menariknya, begitu lo berfungsi, semesta otomatis ngasih lo supply. Kayak sistem yang ngasih energi tambahan ke bagian yang aktif dan bermanfaat. Itulah kenapa orang yang hidup dari hati, yang tulus dalam niatnya, jarang kekurangan. Karena mereka nyambung dengan pusat distribusi alami semesta, yaitu keseimbangan. Lo mungkin ngerasa jauh dari titik itu, tapi sistem ini gak pernah nutup diri dari siapapun. Lo bisa mulai kapan aja, dari mana aja. Cukup dengan satu langkah kecil. Belajar dengerin arah dan rasa. Setiap kali lo tenang, setiap kali lo gak maksa, sistem itu langsung merespon. Mungkin gak dalam bentuk duit dulu, tapi lo bakal dapat kejelasan langkah untuk mendapatkan yang lebih besar. Dan kejelasan itu, kawan, nilainya jauh lebih tinggi dari hasil instan apapun. Di alam, gak ada yang sia-sia. Setiap bentuk punya fungsi, dan setiap fungsi diberikan pasokan energi sesuai kebutuhannya. Pohon tumbuh bukan karena dia minta, tapi karena dia berfungsi, menghasilkan oksigen, menaungi tanah, menampung air. Alam memberikan suplai sesuai perannya. Begitu juga manusia, selama lo berfungsi, lo akan disuplai. Sesederhana itu. Masalahnya, banyak orang berhenti berfungsi karena sibuk pengen hasil duluan. Padahal, sistem semesta nggak pernah salah urutan. Suplai datang setelah fungsi berjalan, bukan sebaliknya. Banyak orang kerja keras tapi tetap merasa kekurangan. Bukan karena mereka malas, tapi karena arah fungsinya belum nyatu dengan sistem yang maha tinggi. Mereka mungkin rajin, tapi bukan pada tempatnya. Di dalam sistem semesta, kerja keras tanpa arah itu kayak nyalain mesin tapi nggak pernah jalan. Boros energi, tapi nggak menghasilkan gerak. Fungsi hidup nggak selalu harus besar, nggak harus punya panggung, jabatan, atau pengikut.
Fungsi bisa sesederhana jadi orang yang ngasih ketenangan di sekitarnya, atau jadi penghubung antara satu kebaikan kecil dengan yang lain. Sistem kehidupan gak menilai dari ukuran, tapi dari keselarasan. Selama lo berfungsi, sistem lo bakal nyalain pasokan buat lo. Dan disitulah aliran rezeki mulai punya bentuknya sendiri. Lo pernah lihat seseorang yang gak terlalu pintar, gak punya koneksi besar, tapi hidupnya ngalir terus. Itu karena dia berfungsi di tempat yang pas. Dia nggak maksa dunia ngikutin kemauannya, tapi dia menyesuaikan diri dengan posisi yang udah disiapin buat dia. Alam ngasih supply bukan ke orang yang paling kuat, tapi ke orang yang paling nyambung dengan sistemnya. Begitu lo ngerti pola itu, hidup berubah dari perjuangan jadi pelayanan. Bukan dalam arti tunduk, tapi dalam arti lo sadar lo bagian dari sistem yang lebih luas. Dan setiap tindakan lo, sekecil apapun, bisa jadi node energi dalam jaringan besar kehidupan. Fungsi itu kayak jalur distribusi. Kalau lo nutup jalurnya dengan keluhan, iri, atau rasa nggak cukup, supply berhenti. Tapi kalau lo buka dengan rasa syukur dan niat baik yang jernih, supply ngalir lagi tanpa harus lo kejar. Karena sistem ini nggak mengenal favoritisme, dia cuma ngerespon arah fungsi, bukan permintaan. Dan dari sinilah kesadaran punya peran besar. Kesadaran yang luas bikin lo tahu di mana lo harus berdiri. Bukan semua tempat cocok buat lo, tapi satu tempat yang pas bikin lo jadi sumber aliran buat banyak orang. Di titik itu, rezeki gak lo cari, dia datang karena lo jadi jalurnya. Semakin tinggi tingkat fungsi lo, semakin besar aliran yang lewat. Tapi kalau lo pakai fungsi itu buat pamrih, sistem otomatis ngerem. Karena semesta gak bisa ngalirin energi ke tempat yang tujuannya hanya menimbun. Dia ngalir ke arah yang bikin kehidupan tumbuh, bukan berhenti. Makanya, orang-orang yang benar-benar selaras sering dapat rezeki dari arah yang gak masuk akal. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena sistem pengaliran energi itu selalu ngikutin pola yang hidup, bukan yang kaku. Begitu lo berhenti jadi beban sistem dan mulai jadi bagian yang bergerak, lo gak akan pernah kehabisan. Rezeki pada akhirnya bukan hasil kerja, tapi efek dari keberfungsian. Kerja cuma alat, tapi fungsi adalah penyelarasan. Dan penyelarasan itu cuma bisa muncul dari kesadaran yang jernih. Kesadaran yang tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling nyambung dengan energi semesta. Kalau lo udah di titik itu, lo gak lagi cuma soal besok. Karena lo tahu selama lo berfungsi, supply akan datang terus. Bukan karena lo sakti, tapi karena alam itu efisien. Dia gak pernah lupa siapa yang berperan menjaga keseimbangannya. Ada satu titik dalam kesadaran manusia di mana semua pencarian berhenti. Bukan karena udah dapat semua jawaban, tapi karena lo mulai sadar ternyata nggak ada yang hilang sejak awal. Dan yang selama ini dicari cuma refleksi dari sesuatu yang udah ada di dalam diri lo sendiri. Di titik itu, hidup nggak lagi terasa perjuangan yang berat. Semua hal, kerja, hubungan, bahkan tantangan mulai punya rasa yang sama, tenang. Lo tetap gerak, tetap kerja, tetap mikir, tapi nggak lagi di bawah tekanan. Lo udah nyatu dengan alur sistemnya. Di sini, kesadaran bukan lagi sesuatu yang lo lakukan. Dia jadi keadaan alami. Lo nggak perlu latihan buat tenang, karena tenang itu udah jadi mode dasar lo. Lo nggak perlu nyari tanda dari semesta, karena lo sendiri udah jadi tanda itu. Segala hal di luar lo bukan lagi peringatan atau ujian, tapi dialog antara sistem dan dirinya sendiri melalui lo. Rezeki di tahap ini bukan lagi cuma tentang duit, tapi tentang keteraturan. Ketika hidup lo teratur, ketika lo bisa ngerasain harmoni dalam keputusan, duit dan peluang datang sebagai bagian dari keteraturan itu. Nggak lebih, nggak kurang. Dan ketika itu terjadi, lo mulai sadar yang dulu lo kejar dengan tenaga, sekarang datang lewat ketenangan. Titik jernih ini bukan puncak spiritualitas, tapi puncak kesadaran manusia yang berfungsi. Karena di situ, lu nggak lagi berusaha jadi sesuatu. Lu cuma jadi diri lu seutuhnya. Dan itu udah cukup buat sistem kehidupan bekerja lewat lu. Lu bukan pemain utama, tapi juga bukan figuran. Lu cuma bagian dari orkestra besar yang tahu kapan harus bunyi dan kapan harus diam. Kalau di tahap awal manusia nyari arah, di tahap ini arah datang tanpa dicari. Karena nggak ada lagi perlawanan antara kehendak pribadi dan kehendak alam. Yang ada cuma arus tunggal yang berjalan dengan presisi. Lo bilang iya, alam pun bilang iya. Lo gerak, sistem pun ikut ngatur waktu dan peluangnya. Dan karena nggak ada lagi friksi batin, rezeki nggak lagi terhambat. Dia ngalir lewat lo sebagaimana air ngalir lewat sungai yang bersih. Bukan karena lo lebih hebat, tapi karena lo berhenti ngotorin jalurnya. Banyak orang mikir, keadaan ini cuma bisa dicapai lewat meditasi, doa panjang, atau pengalaman mistik. Padahal bukan itu intinya.
Titik jernih bukan hasil dari ritual, tapi hasil dari keberanian buat hidup apa adanya. Tanpa pura-pura, tanpa topeng, tanpa ilusi kontrol. Lu sadar bahwa rezeki bukan sesuatu yang lu kelola, tapi sesuatu yang lu izinkan mengalir. Dan izin itu cuma bisa muncul dari batin yang gak lagi menolak kenyataan. Selama lu masih pengen hidup beda dari yang sedang terjadi, sistem akan terus berputar di depan lu tanpa bisa lu sentuh. Tapi begitu lu nerima sepenuhnya, lu otomatis masuk ke dalam alirannya. Keberlimpahan sejati gak pernah datang dari usaha menambah, tapi dari keberanian untuk cukup. Dan begitu lu cukup, justru semua hal yang lu butuhin datang tanpa lu minta. Karena sistem kehidupan suka yang stabil. Dia percaya ke orang yang tenang, bukan orang yang panik dan ruwet. Di tahap ini, doa berubah makna. Bukan lagi permintaan, tapi komunikasi antara dua sisi kesadaran yang udah saling ngerti. Karena di situ, lu bukan lagi pusat keinginan, tapi saluran dari keseimbangan itu sendiri. Dan disinilah rahasia terbesar rezeki. Dia nggak pernah pergi. Dia cuma menunggu lu berhenti bersembunyi di balik rasa kurang. Lu tahu nggak kawan, hidup tuh bukan soal siapa yang paling cepat berlari, tapi siapa yang paling ngerti iramanya sendiri. Banyak orang ngerasa rezekinya seret, padahal bukan karena nggak ada jalan. Masalah utamanya adalah langkahnya udah nggak seirama dengan arah hidupnya. Lo bisa aja kerja keras, tapi kalau hatinya ribut, hasilnya tetap macet. Lo bisa doa tiap hari, tapi kalau pikirannya nggak tenang, doanya mental di dinding. Rezeki itu sensitif kawan, dia datang ke tempat yang selaras, bukan tempat yang tegang. Begitu lo mulai tenang, lo mulai bisa dengar hidup lagi. Bukan dalam bentuk suara, tapi rasa. Lo tahu mana yang harus lo kejar, mana yang cukup dijalanin aja. Di titik itu, hidup mulai berbalik alurnya. Sibuk tapi nggak sesak, kerja tapi nggak kehilangan arah. Rezeki itu bukan hadiah acak, dia bagian dari sistem besar yang jalan secara presisi. Kalau lo udah seimbang, lo nggak perlu maksa. Karena yang memang buat lo akan datang dengan caranya sendiri. Dan yang bukan buat lo, pelan-pelan akan menjauh tanpa bikin luka. Lo nggak butuh ngatur semua hal kawan. Yang lo butuh cuma cara hadir dengan cara yang bener. Lakukan bagian lo dengan tenang, jaga niat lo yang bersih, terus biarkan semesta ngurus sisanya. Itu bukan pasrah kawan, itu cerdas. Karena di titik itu, lo udah ngerti ritme hidup yang sebenarnya. Lo bakal sadar, ternyata rezeki melampaui uang. Tiap rasa aman, tiap orang baik yang datang, tiap pintu kecil yang kebuka, semuanya bagian dari aliran itu. Dan ketika lo sadar, lo gak lagi kejar pembuktian. Lo kerja bukan buat buktiin diri, tapi karena lo tahu kerja itu sendiri udah jadi bentuk keberkahan. Aneh tapi nyata kawan, begitu lo berhenti ngejar terlalu keras, semua yang lo butuhin mulai datang pelan-pelan. Duit, ide, bahkan ketenangan batin, semuanya muncul di waktu yang tepat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lo udah selaras dengan sistemnya. Hidup gak nyuruh lo jadi sempurna, ia cuma minta lo sadar dan hadir. Selama lo masih jujur dengan prosesnya, rezeki gak bakal salah alamat. Dia tahu cara nemuin lo, dan hidup lo akan baik-baik saja.